Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pencinta ilmu ya dimanapun berada. Hmm, Pada kesempatan ini saya akan masih membahas logika dan nanti akan masuk ke pembahasan filsafat ya. Pada kesempatan yang lain saya pernah mencoba mendefinisikan apa itu logika ya. Logika itu adalah seperangkat aturan berpikir untuk menemukan kebenaran. Dan kalau kebenaran itu sudah tercapai, maka ya kita juga akan bisa membuat kesimpulan yang benar begitu ya. Sekarang kita akan membahas apa itu fungsi logika ya. Logika ya memiliki fungsi, satu diantaranya mengasah dan mengembangkan potensi akal melalui latihan dan diskusi-diskusi yang logis. Nah, sekali lagi ya, fungsi logika itu satu diantaranya mengasah, mengembangkan potensi akal melalui latihan dan diskusi-diskusi yang logis. Nah, jadi kalau mahasiswa sedang melakukan diskusi begitu ya, atau melakukan pelatihan-pelatihan, itu sebetulnya sadar atau tidak sadar mahasiswa atau siapapun juga itu sedang mengembangkan potensi akal. Nah, ketika akal itu sudah memiliki potensi ya, melalui latihan-latihan dan diskusi-diskusi ya akan lahirlah akal itu bekerja dalam satu kelogisan begitu. Nah, terus fungsi yang kedua dari logika itu memposisikan sesuatu secara tepat serta melatih disiplin ya. Sebagai catatannya begini ya, seseorang disebut berpikir logis atau rasional ketika ia mampu menyepahamkan orang lain. Nah, itu fungsi logika yang kedua ya. Sekali lagi saya sebutkan, fungsi logika yang kedua itu memposisikan sesuatu secara tepat ya. Secara tepat itu kan pada tempatnya begitu. Serta melatih disiplin. Seseorang disebut berpikir logik begitu ya, rasional ketika ia mampu menyepahamkan diri ketika berpikir, mampu menyepahamkan dengan orang lain pemikirannya. Nah, itu yang disebut dengan logik ya, atau logis. Yang ketiga, fungsi dari logika itu mampu memilih dan memilah pemikiran yang benar dan yang salah. Ini kan sepertinya sederhana ya. Proses untuk memilih dan memilah pemikiran yang benar dan yang salah itu seringkali kita lakukan dalam keseharian. Nah, itu sebetulnya ketika kita melakukan fungsi pikiran kita untuk memilih dan memilah apa ini benar, apa ini salah, itu sebetulnya sudah melakukan sedikit dari fungsi logika ya. Apalagi kalau untuk memilih apakah ini benar atau salah itu misalnya dalam tataran pengembangan ilmu. Kan dalam tataran pengembangan ilmu ya logika itu sangat penting ya. Karena ilmu itu harus benar. Dalam hal ini mencakup semua hasil pemikiran manusia yang terrealisasi. Jadi memilih dan memilah pemikiran yang benar dan yang salah itu ini mencakup semua hasil pemikiran manusia yang terrealisasi dalam social science and natural science.
Fungsi keempat dari logika adalah alat analisis. Alat analisis itu, logika itu ya. Ketika kita mengurai sesuatu, menganalisis sesuatu. Terus di samping itu logika juga bahan argumentasi serta barometer bagi kebenaran dari keseluruhan disiplin ilmu, termasuk ya ilmu sejarah. Nah, jadi sekali lagi karena ini penting dipahami ya secara mendalam karena ada kaitan nanti dengan kita cara memahami ilmu sejarah ya, bahwa fungsi keempat dari logika itu adalah alat analisis. Awas, itu alat analisis, bahan argumentasi, serta barometer, ukuran ya, bagi kebenaran dari keseluruhan disiplin ilmu, termasuk ilmu sejarah ya. Nah, makanya tidak berlebihan lah ya kalau kita melihat dari uraian tadi. Menurut saya tidaklah berlebihan kalau kita mengatakan atau menobatkan dari logika itu adalah sebagai mother of science, induk ilmu ya, logika itu, atau bisa juga disebut sebagai neraca pengetahuan atau tolok ukur absah tidaknya pengetahuan. Dengan demikian, betapa pentingnya intervensi logika terhadap ilmu pengetahuan. Kenapa saya katakan bahwa betapa pentingnya intervensi logika terhadap ilmu pengetahuan? Ya argumennya begini, karena logika itu adalah seperangkat aturan berpikir. Yang namanya seperangkat itu kan perangkat begitu, seperangkat aturan berpikir tujuannya untuk apa? Ya untuk mencari kebenaran. Kebenaran dari segala sesuatu yang kita pikirkan, terutama ya segala sesuatu yang kita pikirkan dalam tahapan ilmu begitu, pengetahuan ya. Nah, bahkan Imam Al-Ghazali ya mengatakan pengetahuan seseorang yang tidak mengenal logika tidaklah valid dan tidak pula dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini Imam Al-Ghazali itu waliullah ya. Ini cara berpikirnya pasti kritis begitu ya, benar. Ya. Kita lanjut ya, langsung ke pembahasan filsafat ya, kaitannya nanti dengan logika. Ini filsafat itu sebetulnya bahasa sehari-hari ya. Sering kita mendengar begitu ya. Kata filsafat itu diucapkan oleh orang-orang, bahkan yang sekalipun orang awam itu sering kali menyebut kata filsafat. Tapi belum tentu dia memahami arti sebenarnya dari filsafat begitu. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba ya meninjau tentang filsafat secara umum dulu ya, nanti kita akan lebih dispesifikkan ke filsafat sejarah. Ketika kita ingin mengerti filsafat ya setidaknya harus memahaminya dari 3 segi ya. Sekali lagi, kalau kita ingin memahami filsafat setidaknya kita itu harus memahaminya dari 3 segi. Apa tuh ketiga segi itu? Satu, harus tahu dulu arti logat dari filsafat. Dilihat dari segi logatnya, maka perkataan filsafat itu berasal dari bahasa Arab, falsafah ya, yang berasal dari perkataan Yunani filosofia. Philos berarti suka atau cinta, dan sophia berarti kebijaksanaan. Jadi filosofia artinya suka pada kebijaksanaan. Artinya setiap orang yang berfilsafat akan bijaksana.
Maka ya kita harus belajar filsafat agar bisa berpikir filsafati. Kalau kita sudah bisa berpikir secara filsafati, ya kita ada kecenderungan akan menjadi orang yang bijaksana, wisdom ya. Sebab nanti ya ketika ilmu misalnya disalahgunakan oleh oknum yang menyalahgunakan ilmu, nanti filsafat itu akan menegur begitu, filsafat itu ya akan meluruskan ketika ilmu itu disalahgunakan atau dibungkak-bengkokkan ya seperti itu. Nah itu ya sekali lagi saya tekankan, kalau kita ingin mengerti filsafat, pahami dulu arti logat dari filsafat itu sendiri. Tadi saya sudah jelaskan dari segi logatnya bahwa filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, yang berasal dari perkataan Yunani filosofia. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan mengurai arti praktis. Dilihat dari segi pengertian praktis, maka filsafat itu berarti alam berpikir atau alam pikiran. Yang pikiran itu di sini ya, pikiran itu. Berfilsafat artinya berpikir. Dengan demikian, maka berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini mungkin agak sulit dipahami ya ini kata-katanya. Saya ulangi lagi, filsafat dalam arti praktis ya berarti alam berpikir. Dari sisi kepraktisan ya, filsafat itu adalah alam berpikir atau alam pikiran. Artinya kita memikirkan sesuatu ya, tapi dengan penuh kedalaman berpikir itu. Dengan penuh kedalaman ya, karena ingin mencapai satu pencapaian, tentang kebenaran. Nah, kalau memang secara praktis bahwa berfilsafat itu adalah berpikir, dengan demikian maka berfilsafat adalah berpikir secara mendalam. Nah, jadi berfilsafat itu bukan berpikir dalam tahapan yang rendah begitu ya, tapi berfilsafat itu berpikir secara mendalam begitu, atau berpikir yang penuh dengan kesungguh-sungguhan. Nah, sekarang memahami filsafat itu dari sisi perbedaannya dari ilmu-ilmu lain. Ini nomor 3 ya. Kalau kita ingin memahami filsafat, kita juga harus mampu melihat perbedaan filsafat dari ilmu-ilmu lain. Ilmu-ilmu selain filsafat atau ilmu-ilmu pak ya membatasi kajiannya pada satu bagian saja dari alam maujud ini. Contoh, ilmu geografi hanya melidiki soal-soal yang langsung ya kajiannya, misalnya pada sungai ya, daratan, lautan, kota-kota, jalan raya, penduduk. Nah, itu geografi. Tadi geografi itu ilmu kepakan, pak begitu. Sejarah ya, mempelajari aktivitas manusia di masa lampau dengan peninggalan budayanya, baik budaya yang material ya, maupun misalnya aktivitas manusia di masa lalu, misalnya yang diteliti, dipikirkan itu tentang politiknya, kehidupan ekonominya ya. Nah, itu sejarah. Kenapa sejarah dikatakan begitu? Karena sejarah itu ilmu pak ya. Nah, sekarang setelah sahabat memahami dari tadi filsafat ya dari sisi logat,
dan dari arti praktis, dan sudah mampu membedakan filsafat dengan ilmu yang lain, kita sekarang akan melihat ilmu filsafat tugasnya ya, menyelidiki seluruh kenyataan. Nah, ini kan berat gitu ya. Ilmu filsafat tugasnya menyelidiki seluruh kenyataan yang dibahas oleh ilmu-ilmu pak, dan menyelidiki bagaimana hubungan kenyataan itu satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, ilmu filsafat itu memandang alam ini sebagai sesuatu kesatuan yang belum dipecah-pecah. Ilmu filsafat membahasnya secara keseluruhan yang bersangkutan satu dengan yang lain. Nah, jadi ini merupakan satu penyimpulan ya, setelah kita memahami arti filsafat dari sisi atau arti logat ya, filsafat dari arti praktis, dan filsafat dilihat perbedaannya dengan ilmu-ilmu yang lain, maka bisa ditarik satu kesimpulan sementara bahwa ilmu filsafat tugasnya menyelidiki seluruh kenyataan yang dibahas oleh ilmu-ilmu pak, dan menyelidiki bagaimana hubungannya kenyataan itu satu dengan yang lain. Atau dengan kata lain, ilmu filsafat memandang alam ini sebagai suatu kesatuan yang belum terpecah-pecah, satu kesatuan yang utuh ya. Ilmu filsafat membahasnya secara keseluruhan yang bersangkutan satu dengan yang lainnya. Nah, jadi itu dulu ya sahabat. Mudah-mudahan sahabat bisa ada gambaran bagaimana logika, bagaimana filsafat. Filsafat berbicara kebenaran, logika berbicara kebenaran. Makanya antara logika dengan filsafat itu harus selalu bergandengan. Logika dengan pengetahuan dan ilmu pengetahuan juga harus selalu bergandengan. Karena pada intinya ilmu pengetahuan, filsafat adalah untuk mencari kebenaran. Makanya logika tidak bisa dipisahkan dengannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.